Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok yang beranggotakan saya sendiri Acep Alfiat dengan NPM 30, Raisar Atarik dengan NPM 07, Rian Febriam NPM 23, lalu Lutfi Muhammad Azhar dengan NPM 03, yang akan mengedepankan tugas terstruktur 2 dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia tahun ajaran 2024-2025. Sini akan memaparkan hasil analisa kami terkait sistem kompensasi dari dua pelaku usaha UMKM yang telah kami wawancarai. Ada dua UMKM yang kami wawancarai dan kita mengambil dari bidang kuliner. Yang pertama ada susu murni dan yogurt 28. Lokasinya ada di Jalan Raden Demang, Harjakusuma, Citerep, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat dengan kode pos 40525. Nama responden yang kami wawancarai adalah Kang Angga dan Kang Jebat. Nah, pertanyaan yang pertama adalah bisakah Anda jelaskan secara singkat mengenai deskripsi pekerjaan dari salah satu posisi atau jabatan yang tersedia di perusahaan atau organisasi UMKM Anda? Paling membuat sebuah makanan seblak. Terus selain itu sama minuman, makanan ringan, sama yang lainnya bisa. itu apa sambil penulisan juga buat menu sambil ngasih ke pelanggan apa gimana? Ya, bisa. Untuk tugas saya meracik rasa dari rasa berbagai macam, rasa strawberry yang lainnya lah kayak gitu. Jadi tugasnya tuh meracik rasa dari susu murni itu. Selain susu murni itu ada apa lagi ya? Ada seblak, roti bakar juga ada, dan roti kukus juga ada. Oke. Ada 3 posisi atau jawaban yang mereka jelaskan. Yang pertama adalah owner sendiri. Yang pertama tugasnya adalah mengatur dan mengawasi jam operasional, memimpin kegiatan pemasaran, mengembangkan kegiatan operasional, mengobservasi performa karyawan, mencari solusi terbaik jika ada masalah, menilai kinerja karyawan, lalu menyusun beberapa strategi untuk memasarkan produk. Lalu selanjutnya ada posisi logistik. Yang pertama adalah tugasnya menyiapkan bahan baku harian untuk operasional. Yang kedua, membeli beberapa kebutuhan. Yang ketiga, memastikan semua kebutuhan tersedia. Yang keempat, pengecekan bahan baku. Yang kelima, distribusi produk, mengirimkan produk ke pelanggan. Lalu yang terakhir, pengawasan kualitas bahan. Dan posisi yang terakhir ada manajer area. Tugasnya adalah yang pertama, mengontrol area-area. Yang kedua, memastikan kebersihan konsumen. Yang ketiga, memastikan kebersihan area. Yang keempat, menjaga ketertiban dapur. Lalu yang terakhir, menegakkan SOP karyawan. Dan selanjutnya akan dikedepankan oleh rekan saya. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana UMKM ini menentukan gaji atau upah dari karyawan berdasar tugas-tugas tersebut. Paling di sini mah dihitungnya berapa lama kerja, dari mulai sebulan atau 3 bulan. Nah, dilihat dari cara kerjanya, kalau kerjanya kepake sama bisa bertahan dengan situasi lingkungan di sini, ya paling umum gaji di sini 15 kan, Ya. 1.500.000. Ya kalau pertama paling 1 juta. Ya. Nah, terus kalau buat misal dalam satu hari gitu ada pelanggan yang belum meludak, itu ada bonus gak ya? Ya paling ada kalau dihitungnya per bona, per bil. Nah, dari sistem kompensasi yang dilakukan susu murni ini yaitu dilihat dari cara mereka bekerja. Dengan 1 bulan bekerja itu kurang lebih 1.500.000, dan apabila ada karyawan baru akan digaji dengan 1 juta rupiah untuk di bulan awal mereka bekerja. Nah, di UMKM ini juga karyawan akan mendapatkan bonus, dihitungnya itu dari per bon. Gaji yang dilakukan usaha ini tidak berbasis upah minimum regional atau UMR karena keterbatasan keuangan UMKM, yaitu UMKM Cimahi adalah 3.600.000 kurang lebih, dan gaji di UMKM ini 1 juta sampai 1.500.000.
Bagaimana cara Anda menjalankan sistem gaji tersebut? Apakah menurut Anda sistem ini sudah berjalan dengan baik? Menurut saya belum sih, karena banyak kurangnya gitu nggak sesuai sama tenaga lah. Kalau di ini kan banyak itunya, ya paling selebihnya lah pengen gitu kan punya gaji dibayar, ya paling segitu. Perjalanan sistem kompensasi yang digunakan, yaitu sistem yang digunakan Kang Angga itu belum efektif karena tidak sesuai unit dari omset bersih, sementara dari Kang Jebat sudah efektif dikarenakan tergantung profit atau penjualan. Jika penjualan susu murni laku akan mendapatkan bonus. Namun disimpulkan bahwa dari kedua responder mungkin dapat kurang mencukupi karena hanya digaji sebesar Rp1.500.000. Itu belum dihitung oleh bonus jika menjual usahanya laku. Sulit memenuhi kebutuhan hidup layak di Kota Bandung. Hal ini dapat mempengaruhi motivasi dan loyalitas karyawan dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya usaha yang kita datangi selanjutnya ada Sebeh Drinks. Nah, Sebeh Drinks ini berlokasi di Jalan Taman Sari nomor 24, Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, untuk yang kita wawancarai langsung bersama ownernya yang bernama Kang Selna. Pertanyaan yang kita ajukan yaitu tolong bisa jelaskan secara singkat mengenai pekerjaan dari salah satu posisi jabatan yang tersedia di perusahaan tersebut. Kalau saya sendiri sebagai ownernya itu ada 3 elemen yang penting dalam pengembangan dari UMKM. Yang pertama itu ada di pemasaran, kemudian ada di logistik, dan yang terakhir mungkin di produksi ya. Nah, dari yang pertama dulu itu tugasnya itu bagaimana di pemasaran ini bisa mencakup konsumen-konsumen yang ada di sekitaran daerah Taman Sari, yaitu bagaimana perharinya ada beberapa produk-produk yang harus kejual, dan ada beberapa produk yang dimana kita punya targeting ini dari pemasaran sendiri itu. Nah, kemudian di logistik ini bagaimana si bidang logistik ini bisa menyiapkan nih bahan baku apa saja yang dibutuhkan dalam satu hari ini. Kemudian bila ada yang kurang dan segala macam itu untuk H-1 itu harus sudah disiapkan gitu. Datanya udah ada gitu. Menurut Kang Selna, ada beberapa posisi. Yang pertama ada pemasaran. Pemasaran ini fokus pada penjualan produk dengan target harian yang mencakup konsumen di sekitar lokasi perusahaan. Upaya yang dilakukan Kang Selna ini yaitu dengan membuat konten yang menarik di media sosial, khususnya Instagram, seperti informasi mengenai varian apa saja yang ada di jus Sebeh dan informasi mengenai promo dan diskonnya. Jadi Kang Selna menggunakan media sosial untuk memasarkan produknya. Lalu yang kedua ada logistik. Logistik ini tugasnya yaitu menyiapkan bahan baku harian untuk operasional, memastikan semua kebutuhan tersedia dengan mulai membeli bahan baku seperti buah-buahan, gula, susu kental manis, coklat, dan kemasan yang digunakan produk tersebut, produk Sebeh Drinks, yaitu menggunakan gelas plastik dan sedotan. Setelah itu dibawa dan disiapkan untuk operasional usaha. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana UMKM ini menentukan gaji atau upah dari karyawan berdasar tugas-tugas tersebut. Upah dari karyawan itu sebenarnya kita marginnya adalah, kalau di sisi saya itu tidak sesuai dengan UMR, karena kita tahu kalau main di UMKM ini agak susah kita untuk bisa mencapai upah dari UMR itu sendiri. Apalagi di Kota Bandung sekarang udah sampai 4 juta lebih gitu ya.
Cuman dari mana? Itu dari omset. 10% omset itu ditentukan oleh gaji pegawai. Jadi dari mana sih saya menciptakan margin itu? Nah, itu dari hasil penghasilan hasil bersih itu dikaliin 10% itu gaji pegawai. Mungkin Kang range-nya boleh disebut. Kalau range-nya kalau di saya satu pekerja, di saya ada 4 orang bekerja, baru 4 orang itu 1,5 sampai 2,5. Nah, metode yang digunakan UMKM ini yaitu mengambil 10% dari omset bersih harian, penjualan harian yang dikurangi dengan biaya operasional seperti biaya bahan baku, biaya sewa tempat, dan biaya listrik. Misalnya omset bersih harian dari Jusubu ini yaitu 2 juta dalam sehari. Nah, karyawan akan mendapat bagian 200.000 per harinya. Gaji dari UMKM ini yaitu bulanan dengan range gaji per bulannya yaitu 1.500.000 sampai dengan 2.500.000 menyesuaikan dengan kemampuan usaha. Gaji dari UMKM ini tidak berbasis UMR karena UMR Bandung di tahun 2024 yaitu kurang lebih 4 juta. Karena keterbatas UMKM sesuai peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 pada pasal 41, gaji minimum adalah standar yang wajib dipenuhi oleh pengusaha. Namun UMKM diberi kelonggaran melalui kesepakatan pekerja dan kemampuan usaha. Kelebihan dari metode ini, stabilitas finansial usaha menjadi terjaga karena gaji karyawan hanya dibatasi sampai dengan 10% dari omset yang masuk. Resikonya yaitu penghasilan karyawan bisa fluktuatif atau tidak konsisten. Apalagi jika omset dari UMKM ini menurun, maka penghasilan gaji karyawan juga akan menurun. Bagaimana cara Anda menjalankan sistem gaji tersebut? Apakah menurut Anda sistem ini sudah berjalan dengan baik? Karena tadi kita ngambilnya di 10% pendapatan itu nggak akan boncos. Karena kita kan kalau ngambilnya dari asal tembak dan kebutuhan mungkin kerjanya itu boncos. Tapi ketika kita programnya adalah dari omset bersih 10%-nya itu nggak akan boncos selama kita masih berjalan, nggak akan boncos, nggak akan rugi. Itu jawabannya keberjalanan sistem kompensasi yang digunakan. Satu, keunggulan yaitu berbasis persentase omset bersih, minimalkan risiko kerugian atau agak boncos. Lalu selanjutnya ada berkelanjutan selama usaha stabil. Lalu yang kedua itu ada tantangan. Gaji 1.500.000 sampai 2.500.000 sulit memenuhi kebutuhan layak di Kota Bandung. Lalu selanjutnya potensi menurunnya motivasi dan loyalitas karyawan dalam jangka panjang. Lalu yang terakhir saran perbaikan. Pemilik usaha dapat mempertimbangkan bonus dan insentif tambahan untuk meningkatkan motivasi karyawan. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.